Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giri Ardika. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Jarkomdas NPM 19753021, yaitu dari paket tracer yang pertama 4.6.5 Connect a Wired and Wireless LAN. Yang pertama kita buka dulu paket tracernya. Paket tracer yang 4.6.5. Tunggu. Oke, setelah terbuka kita masukkan user profile dulu seperti biasa, nama kita dan email kita. Lalu di sini email. Oke, tekan oke. Yes. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu aktivitasnya dengan pakai tracer Cisco-nya seperti ini. Kita rapikan dulu. Ya, begitu. Oke, mulai langsung pakai tracer Connect a Wired and Wireless LAN. Di sini di dalam beta activities tersedia addressing table untuk informasi dari topologinya, itu dari device-nya, untuk interface-nya dan IP address. Di sini ada konektornya juga, terdapat informasi dari video activities-nya. Di objektifnya kita yang pertama itu connect to the call. Kita harus koneksi ke call-nya. Yang kedua kita koneksi ke routernya. Ketiga koneksi ke device-nya. Yang keempat kita memverifikasi koneksi dari masing-masing yang kita hubungkan. Ya, itu yang kelima kita lihat hasil dari physical topologi yang ada di logical ini. Lalu kita masuk langsung ke instruction part 1, connect the call. Step yang pertama kita koneksi call ke router ke call maksudnya. Jadi yang tahap pertama kita pilih klik orange lightning icon. Kita pilih orange lightning icon yaitu connection. Pilih yang kabel copper strike tahu. Lalu klik sesuai perintah yang di B. Kita pilih router 0. Di sini perintahnya yaitu di router 0 pilih yang pas eternal 0 strip 0. Sambungan ke call sesuai seperti yang di router 0. Kita pilih Ethernet 6. Nah, di sini ada perintahnya. Lalu step 2 itu connect the call to cable modem. Kita pilih kabel apa nih? Kabel koaksial. Itu ini yang berwarna biru. Lalu kita koneksikan ke call-nya. Pilih ke koaksial 7 sesuai perintah di step 2. Konekkan ke kabel modem. Lalu pilih port 0. Ke part 2 connect router. Step 1 connect router 0 ke router 1. Pertama-tama pilih kabel untuk koneksi router 0 ke router 1 menggunakan serial kabel. Di
Sini ada kabel yang berwarna merah, kita koneksikan ke router 0 serial 0000. Kita koneksi ke sesuai dengan serial 0 strip 0. Lalu masuk ke yang kedua, itu mengoneksi router 0 ke netpacket.pka. Di sini kita baca dulu apa kabel yang akan digunakan, yaitu masih sama, yaitu kabel serial. Bukan kabel serial, copper crossover. Iya, kita menggunakan kabel crossover, yaitu ada di ini ya, tem putus-putus ini. Masih ke router 0 pas Ethernet. Pas Ethernet 0 strip 1 sesuai yang ada di step 2. Lalu kita koneksi ke netpacket.pka pas Ethernet 0. Jika sudah, kita masuk ke bagian yang ketiga, connect router 0 ke konfigurasi terminal, yaitu terus the correct cable connect router 0 menggunakan, sini kita menggunakan kabel konsol sesuai perintah. Kita hubungan ke router 0 konsol, lalu ke configuration terminal, pilih yang RS232. Setelah dikerjakan sesuai perintah, kita masuk ke part 3, connect remaining device, connect router 1 ke switch, yaitu kita mengoneksi router 1 F1/0 ke switch F0/1 menggunakan kabel di sini kabel fiber ya. Oke, kita gunakan kabel fiber. Kita koneksikan ke router 1 ke switch 1, pilih pas internal 1/0 ke switch menggunakan fiber, yaitu switch pas internal 0/1 ya. Jika terkoneksi kabel berwarna green, turn the green ke router, itu kabel warna hijaunya akan ke router 1. Sudah benar. Lalu masuk ke step 3, connect wireless router ke family PC, yaitu wireless router menggunakan kabel copper stack tow. Jadi menggunakan kabel copper stack tow, yaitu di sini kita koneksikan ke wireless router dahulu, lalu ke internal 1 kita hubungkan ke family PC. Nah, di family PC ini kita pilih yang fast Ethernet. Di family PC kita pilih fast Ethernet 0. Ya, sudah terkoneksi, yaitu ada lambang hijaunya. Kita masuk ke bagian part yang keempat, yaitu memverifikasi koneksinya.
Step pertama kita tes koneksi yang family PC ke NetPacket. Pertama kita open family PC, kita buka desktop, command prompt atau CMD, kita ketik ping netacat.pka. Kita tunggu, membutuhkan waktu beberapa saat. Di sini setelah kita mengetes pingnya di CMD, kita tes netacat.pk nya di web browser. Jadi tunggu setelah proses pingnya. Setelah proses ping kita akan masuk ke web browser di family PC. Kenapa lama ya? Nggak bisa. Coba kita tes sekali lagi. Ping, open family, comment and ping. Kita ping netacat-nya. Udah pertama-tama kita ping dulu. Netacat. Kita ping netacat.pka. Gitu, kita tunggu lagi berapa saat. Apa yang salah? Kita coba cek yang ini kabel koneksi wireless. Kita klik. Oh, di kabel modem. Nah, ini di kabel modem ini belum kita hubungkan ke router internet portnya. Nah, di kabel modem ini kita menggunakan copper strike through kenjah step. Jadi di sini kita pilih yang port 1, lalu kita hubungkan ke wireless router, kita pilih yang internet. Nah, jika sudah sejalan seperti ini, baru kita bisa mengecek family PC-nya di CMD. Ping netacat.pka. Nah, kali ini berhasil. Jadi tadi kurang menghubungkan kabel strengnya ke wireless. Tunggu beberapa saat. Nah, sudah bisa. Setelah terkoneksi, kita keluar saja, lalu kita tes di web browser ya. Di web browser kita buka seperti perintah, yaitu http netacat.pka. TP sudah, langsung saja netacat.pka. Oke, sudah terkoneksi netacat my favorite page. Kita keluar saja, lalu kita buka yang step 2. Kita ping switch ke home PC. Pertama buka terminal, pertama buka home PC, lalu kita ke CMD nya, ke command prompt-nya, kita ping switch IP nya, yaitu ini yang apa, switch IP nya kita lihat di sini. Nah, switchnya itu 172.16.0.2, ping 172.16.16.
dia 16.0.2. Setelah itu kita tekan enter. Tunggu beberapa saat. Ya, terkoneksi seperti ini. Nah, replay dari IP berarti sudah terkoneksi. Kita keluarkan saja, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu di sampai mana tadi. Nah, ini kita buka router ke configuration terminal. Jadi ini pertama-tama dari configuration terminalnya, kita buka desktop, kita buka terminal, lalu kita buka OK saja buat masuk ke terminalnya. Enter, ketik enable. Kita ketik sesuai perintahnya, yaitu show IP interface brief. Show IP interface brief mah. Setelah itu akan terdapat informasi tentang router di router IP interface briefnya. Ya, setelah kita tahu informasinya, kita masuk ke tahap part 5, yaitu examine the physical topology. Yang pertama, klik physical workspace-nya, yaitu ada di ujung kiri atas. Di sini kita buka home city, lalu kita pilih icon code-nya. Nah, di sini ada berapa banyak connection switch di rack blue. Ada berapa? Di sini terdapat ada dua. Pertama-tama ada kabel switch, kabel cold, dan kabel switch. Oke, setelah itu kita back saja. Terus yang kedua, buka primary network icon. Nah, di sini ada terdapat di blue rack ini terdapat ada beberapa kabel. Yaitu di sini ada kabel dari Netcat PKA, salah satunya yaitu ada configuration terminal, ada yang dari router 1, dan terakhir ada yang dari router 0. Kita klik lagi, kita masuk step yang ketiga, klik secondary network icon. Nah, di sini itu kita suruh di rack blue ini terdapat kabel dari router 0 mengoneksikan ke, lalu di sini ada kabel dari nah, ini terdapat dari kabel dari router 1 dan dari switch. Kita kembali, tahap terakhir kita suruh kembali ke logical workspace, di mana tadi kita tempat topologi berada, dan ini sudah komplit. Lalu kita save kerjaan kita. Ya, lanjut ke paket tracer 4.7.1 yang kedua, yaitu connect the physical layer. Kita buka paket tracernya, tunggu beberapa saat. Pertama kita masukkan user profile-nya. Sini kita masukkan user profile-nya. Tekan OK. Jadi kita seperti biasa kita rapikan dulu activity-nya sama Cisco pakai tracer-nya.
connection the physical layer, connect the physical layer. Yang pertama, langsung masuk yang pertama, identify physical characteristic of internet working device. Itu kita harus mengetahui karakteristik dari masing-masing kerja dari internet device-nya. Step 1, kita mengidentifikasi port manajemen di Cisco router. Dan yang pertama, yang A, kita buka router edge, lalu buka yang physical tabs, sudah, tab should be active. Itu terdapat beberapa port di sini yang bisa digunakan. Yaitu ada konsol dan AUX. Ini nggak kelihatan. Kita zoom lagi, nggak bisa. Berarti terdapat port konsol dan AUX, ada 2. Terus masuk yang ke B. B itu sudah masuk yang ke sini, yang B. Yang C, which LAN and WAN interface is available on the east router. Jadi, dan berapa banyak di situ WAN dan LAN-nya. Di sini terdapat 2 WAN. Terdapat 2 WAN di sini dan ada 2 LAN. Jadi masing-masing ada 2 LAN dan 2 LAN dan 2 WAN. Lalu yang D, klik the CLI tab, press enter, kita ketik enter, lalu kita ketik show IP interface. Di sini terdapat informasi IP dari beberapa interface, dan pertanyaannya ada berapa physical interface yang kamu ada 4. Jadi ada Gigabit Ethernet 0.0, 0.1, serial 10.0.0 dan serial 0.0.1, serial 0.0.0. Ada 4 physical di CLI. Dan yang E, kita cek gigabitnya, so interface gigabit net, bit ethernet, gigabit ethernet 0 garing more. Setelah ini pertanyaannya ada berapa apa bandwidth yang terdapat pada interface ini. Bandwidth di internet, bandwidth di interface ini yaitu ada 1 juta kilobit. Masuk ke interface yang serial, yaitu dengan mengetik show interface serial 0.0.0. Lalu pertanyaannya sama, ada berapa bandwidth yang terdapat pada interface ini, yaitu di atas ada 1544 kilobyte. Masuk ke step 2. Step
Step 2, how many expansion slots are available to add module. Itu ada berapa expansion di router. Itu kita masuk ke CLI, physical, lalu kita zoom in untuk melihat ada berapa expansion slot. Step 2, kita itu menunjukkan di switch-nya ada berapa expansion slot yang ada di physical device ini. Jadi di sini ada 5 slot kosong, yaitu slot expansion yang terdapat pada pertanyaan yang pertama ini. Nah, jadi terus masuk ke part 2. Select correct module for connectivity. Itu yang pertama, determine which module provide the required connectivity. Klik edge-nya, physical sudah. Nah, modul label, kita melihat informasi di sini. Kita masuk ke perintah yang pertama. Apa yang dibutuhkan untuk mengoneksikan PC 1, 2, dan 3, yaitu ada di yaitu ada di bawahnya modul, yaitu ada di kedua WIC1GESP untuk menghubungkan PC 1, 2, dan 3. Lalu ada berapa host yang bisa koneksi router menggunakan modul, yaitu ada 4 port, ada 4 host. Ini ada 4 host. Kita kembali. Lalu perintah yang kedua, klik 2. Kita klik sys 2 sama diklik. Lalu pertanyaannya, which module can you insert the prophet gigabit of the connection to switch 3. Lalu kita bisa menghubungkan switch 3 itu dengan pilihan yang ini, PT switch NM1FGE. Itu ada di sini, gigabit Ethernet network module yang optional connection for access router. Oke, lalu masuk ke step 2. So, add the correct module and power up device. Klik it. Lalu kita masuk yang di sini, perintah yang A ini kita suruh menghubungkan di sini. Yang ketiga yaitu WIC4ESW. Ini 4 port ini kita masukkan ke physical device ini. Dan kita coba, tidak bisa, cannot add a module when the power on is on, seperti perintah di sini. Dan di sini perintahnya kita suruh mematikan, klik power switch local, powernya kita matikan. Lalu kita bisa drag ke
physical device ini. Harus pas. Nah, setelah itu jika selesai, klik power switch power up. Kita power lagi, power up, kita hidupkan lagi. Oke, sudah hidup. Kita zoom coba. Sudah hidup. Lalu kita masuk perintah yang B. Using the same produce instead PMT. Ini ada, kita masuk ke switch 2. Iya, seperti beritanya kita masuk ke switch 2, kita masuk yang kelima. Di sini kita insert dulu. Kita masukkan ini ke sini. Nah, tidak bisa seperti tahap step 1B. Jika tidak bisa, kita suruh mematikan power off. Powernya kita power off, baru kita bisa memasukkannya. Setelah dimasukkan, power on. Setelah itu masuk ke bagian yang C. Kita masuk ke switchnya, buka CLI, IP. Waduh, ngetik sendiri kan. Masuk ke CLI, kita masuk ke show IP interface brief. Nah, di sini ada berapa slotnya? Di sini ada slot yang pertama pas eternal 0 strip 1, eternal 1 strip 1 sampai gigabyte eternal 5 strip 1. Oke, setelah itu kita keluarkan. Kita masuk ke part 3 connect device. langsung saja ya, kita masuk ke tabel untuk mengoneksikan topologinya. Kita besarkan biar kelihatan. Oke, yang pertama di modul Edge ini kita sambungkan kabel copper strike talk ke switch 1. Ini perintahnya ke gigabit eternal 0.0 ya. Sambungkan ke switch 1. Ini gigabit eternal, aduh nggak kelihatan, kita cek dulu. Sambungkan, kita giniin saja biar terlihat semua. Ini kita kecilkan, ini besar, kita kecilkan dahulu sebelum kita mengoneksikannya agar terlihat. Lalu kita ikuti perintahnya menggunakan kabel yang sama, copper strike di edge ke internal ke switch 4, gigabyte internal, gigabyte internet 0.1. Yang kedua, kabelnya masih sama, pakai copper strike dari is. Kita sambungkan ke PC 1 dengan koneksi pas Ethernet 0 strip 0 ke PC 1. PC 1 pas Ethernet 0. Lalu lanjut seperti langkah-langkah sebelumnya, sama Ethernet PC 2 pas Ethernet 0. Copper masih kabel yang sama dari edge ke PC 3. Setelah itu kita menggunakan kabel yang sama, tapi mulai dari switch 1 pas Ethernet 0 strip 1 kita hubungkan ke PC 4.
Di PC 4 klik fast Ethernet 0, isi kabel yang sama seperti tahap sebelumnya. Oke, seperti tahap sebelumnya ke PC 6, PC dari switch. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu switch 4 ini kita menggunakan kabel copper crossover berbeda seperti sebelumnya, yaitu dari switch 4, mulai dari switch 4 dari switch 4 pas Ethernetnya gigabit, mulai dari gigabit internet 02 ke switch 3 gigabit, dan dari switch 3 kita menggunakan kabel dan dari switch 3 kita menggunakan kabel fiber, yaitu kita klik gigabit Ethernet 5.0 ke switch 2 gigabit 5.1. Lanjut, setelah menggunakan kabel fiber, kita kembali lagi menggunakan kabel copper straight dari switch 2 pas Ethernet 0.1 ke PC 7 pas Ethernet 0. Kita ikuti semua seperti sebelumnya. Di switch 2 ke sampai switch 9. Switch 2 ini pas Ethernet. Oke, jika sudah, jika sudah, kita lanjut ke switch 2, masih di switch 2 tapi menggunakan kabel copper masih sama, tapi di sini konektivitasnya menggunakan gigabit 3.1 kita koneksikan ke access point port 0. Oke, sudah terkonektivitas semua. Lanjut ke part 4, cek connectivity. Oh, ini dari is belum is. Di sini kita menggunakan konektivitas kabel. Kita menggunakan kabel serial yang DCE yang real time. Itu dari each, pilih yang serial 0 ke wedge. Oke, di sini sama serial. Ya, sudah lengkap semua koneksi dari tabelnya, sudah kita hubungkan semua. Lalu masuk ke pengecekan koneksinya. Kita cek koneksinya. Yang pertama, klik CLI tab and enter following command. Kita klik CLI nya yang ceknya di each CLI. Oke, sudah begitu kita cek IP nya. Di sini muncul informasi IP dan terdapat beberapa interface yang terhubung, mulai dari gigabit Ethernet 0.0, 0.1 dari serial 0.0, 0.1 sampai fast Ethernet 0.1/3.
Lalu kita keluar, masuk ke step 2. Di sini perintahnya kita klik laptop di bawah, terdapat di bawah. Nah, setelah pilih laptop, kita masuk ke config tab. Lalu ke wireless 0, kita put checkbox label on export. Sobat, ini ada di tab sebelumnya. Nah, sini kita checklistin port statusnya. Setelah itu sudah on, lalu wireless connection software. Oke, sudah terdapat IP address. Otomatis IP address akan terisi dengan sendirinya setelah kita mengaktifkan port status ya. Kembali, lalu kita klik desktop di laptop kita klik desktop, kita buka web browser, lalu kita cek Cisco PKA www.cisco.pka. Oke, setelah itu berhasil terdapat informasi welcome to Cisco Packet Tracer connecting the physical layer. Lalu masuk ke step 3, change access method. Sebelum ke step 3 kita suruh klik tablet PC. Nah, di tablet PC ini kita langsung seperti tadi, kita di config tab, kita masuk ke wireless 0, di portnya kita checklist, lalu kita suruh cek box IP addressnya ya, akan keluar dengan sendirinya IP addressnya. Setelah itu kita masuk ke bagian yang ketiga, change the access method of the tablet PC. Tablet PC config sudah ini sudah kita jalankan. Lalu yang B ini klik the 3G 4G cell 1. Oke. Di sini kita checklist juga. Dan yang wireless 0 kita matikan. Kita menggunakan sinyal yang internet, lalu kita verifikasi. Kita masuk ke ini, kita menggunakan koneksi seluler, kita koneksi ke web aksesnya menggunakan koneksi seluler. Kita cek menggunakan koneksi seluler. Oh iya, kita go dulu. Enggak. Kita cek dulu di config. Oke, sudah berhasil setelah kita cek. Menggunakan koneksi seluler, yaitu laman Cisco Packet Tracer ini. Welcome to Packet Cisco Tracer. Setelah itu dapat
cek connectivity of the other PC. Kita cek PC-nya. Kita buka, suruh tes semua PC-nya apakah terkoneksi. Kita mulai dari PC 1, kita cek PC 1 dahulu saja. Lalu kita buka desktop. Kita buka web browser. Kita buka kita bisa menjalankan URL atau bisa juga kita hanya men-tes ping saja. Kalau begitu langsung kita tes ping saja. Kita buka ping di sini menggunakan PC 2. Kita cek berbarengan bersama PC 2. Dan di sini kita bisa lihat IP di PC 2. Lalu kita ping saja dari PC 1 ke PC 2 nya. Dan 2.172. Ping request could not find host. Tidak bisa menemukan hostnya. Kita ulang sekali lagi. Karena salah ketik kurang 129.1. Oke, reply from IP-nya dari PC 2 sudah terkoneksi. Oke, selesai. Setelah itu kita save pekerjaan activity kita. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.